Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Berangkat sekolahnya ada yang sedih? Ada yang patah hati? Tidak. Ada yang galau? Tidak. Semuanya happy? Happy. Nah, oke. Saya absen dulu ya. Ya. Andi Akila. Absen ya? Aulia Dayani. Aulia Mukmin Alista. Hadir. Saskia Pratiwi. Ervani. Hadir. Aksesa. Hadir. Nur Afisa. Hadir. Andini. Hadir. Zafira. Dian. Hadir. Clara. Hadir. Lutfia. Hadir. Ilma. Hadir. Amaira. Hadir. Alhamdulillah. Oke, pertama kita menyanyikan lagu Indah Guru. Berdiri semua bisa? Satu, dua, tiga. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih lagunya bagus sekali suaranya ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi selama kurang lebih 1,5 jam. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti semua rangkaian pembelajaran hari ini dengan baik, nyaman, santai. Yang penting serius. Kalian santai aja materinya, ini nggak berat-berat. Yang penting kalian perhatikan dengan baik agar bisa kalian adaptasikan di kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mendengarkan ibu, bisa menghargai saya saat berbicara. Nah, saya juga akan bisa menghargai kalian saat kalian memberikan pendapat, lalu berdiskusi dengan saya. Boleh semua, ya? Oke, jadi saya mau menyampaikan dulu materi awal tentang berdoa. Nah, saya mau bertanya dulu kepada kalian yang masih suka lupa kalau melakukan sesuatu itu harus berdoa. Siapa? Yang masih suka lupa, mau berangkat sekolah belum doa, mau belajar belum doa. Ada masih lupa? Ada masih lupa? Alhamdulillah. Tapi saya mau bertanya lagi sama yang sholatnya masih bolong-bolong. Banyak juga, saya juga dong berarti. Kenapa
Kenapa nggak suka bolong-bolong? Tunda-tunda, halangan. Perempuan ya biasanya halangan ya, bolong-bolong jadinya. Terus apa lagi? Lupa. Terus apa lagi? Ditunda-tunda. Ya, biasanya itu ditunda-tunda itu kenapa? Udah dibangunin sama mamanya sholat subuh, tapi masih bentar, lewat deh. Udah waktu ayam sudah berkokok. Iya apa enggak? Iya. Nah, saya mau bertanya dulu. Kita mau mulai pelajaran hari ini sudah berdoa belum? Belum. Itu yang kita lupa kan? Ya, sampai kita terlewat. Jadi saya minta Ilma untuk memimpin doa dengan membaca Al-Fatihah. Bisa? Ya. Teman-teman diikuti membaca Al-Fatihahnya ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini bisa lancar. Kalian juga tidak mengalami kesulitan apapun. Ya, amin ya robbal Alamin. Oke, jadi saya akan menampilkan video. Kalian perhatikan, cermati apa saja yang ada di dalam video. Nanti kita sama-sama berdiskusi. Ya, paham? Mulai videonya. Halo anak-anak soleh-soleha, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan video Korea di sini. Di video kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Oke anak-anak, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Ya betul, hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jika kewajiban telah kita penuhi, kita baru diperbolehkan untuk menuntut haknya. Nah anak-anak, sekarang kita akan mengetahui contoh-contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh-contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu belum ya? Contoh-contoh hak anak yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Yang keempat, mendapatkan hiburan. Dan yang kelima, mendapatkan urusan. Nah, itu dia contoh-contoh dari hak anak di rumah. Selanjutnya, ada beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama adalah mendapat ilmu pengetahuan. Yang kedua, bertanya kepada guru. Yang ketiga, mendapat nilai dan reward atau penghargaan. Yang keempat, mendapat perlindungan dan keamanan. Dan yang kelima, mendapat kebahagiaan. Nah, itu dia contoh-contoh hak anak di sekolah. Sekarang kita lihat contoh-contoh kewajiban anak di rumah. Apa saja ya contoh kewajiban anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Ya, betul. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, belajar dan beribadah. Yang keempat, membahagiakan dan menjaga nama baik keluarga. Dan yang kelima, menghormati orang yang lebih tua. Selanjutnya adalah contoh-contoh kewajiban anak di sekolah.
Yang pertama adalah mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah. Dan yang kelima, menyayangi guru dan teman-teman. Nah, itu dia contoh-contoh kewajiban anak di sekolah. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja contoh-contoh hak anak di rumah dan di sekolah, dan juga contoh-contoh kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Nah, kalian sudah tahu dan coba ya dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab dan bahagia. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Mulia sampaikan untuk pelajaran hari ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan jangan lupa kalian laksanakan setiap hari. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paham yang ditampilkan? Jadi sekarang waktunya saya minta kalian secara berkelompok membahas kembali hak dan kewajiban siswa di rumah atau di sekolah. Nanti saya minta salah satu perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kalian. Saya beri 5 menit, jadi silakan dimulai dari sekarang. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung bertanya dengan saya, nggak perlu ragu, jadi santai aja mengerjakannya ya. Oke. Waktunya 5 menit. Dibahas, diskusikan baik-baik apa saja yang didapat dari tampilan video yang saya tampilkan. Nanti kita diskusi sama-sama. Ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Kalau tidak ada kesulitan, kalau ada kesulitan bisa bertanya ke teman saya. Selesai? Belum. Oke. 1 menit lagi. 1 menit lagi.
Siapa? Tunjuk-tunjuk, kasih kesikutang. Bebas. Andini deh. Ayo Andini, hak dan kewajiban siswa di rumah maupun di sekolah. Di situ saja nggak apa-apa. Oke, biar didengar semuanya. Yang pertama apa? Kewajiban anak di rumah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan uang saku, mendapatkan kebahagiaan. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi teman? Kewajiban membantu orang tua, Ya. belajar dan beribadah, menjaga nama baik keluarga. Ya, oke. Itu di rumah. Nah, kalau untuk yang di sekolah saya minta kelompok 2. Siapa? Ada kewajiban anak di sekolah. Oke, boleh. Hak anak di sekolah adalah mendapatkan perlindungan dari guru, Ya. mendapatkan Apa? Itu temennya, coba lihat. Ada nggak? Mendapatkan hak reward, mendapatkan ilmu dari guru, terus mendapatkan apa lagi? Reward, hadiah atau nilai dari guru. Terus apa lagi? kewajiban Ya, kewajibannya apa? kewajiban membersihkan halaman, Ya, berbakti kepada guru, lagi? menyadarkan kejahatan guru. Ya, sip. Oke, yang dari kelompok 3 ada yang bertamakan hak dan kewajiban anak di sekolah maupun di rumah. Ya, boleh. Siapa yang mau berdiskusikan? Anak di rumah mendapat kasih sayang dan perlindungan, mendapat uang saku, mendapat hiburan, mendapat pendidikan, mendapat makanan dan minuman. Kewajiban anak di rumah adalah berbakti kepada orang tua, beribadah dan belajar, membantu orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan menghormati orang yang lebih tua. Lagi? Oke, semuanya tepuk tangan dulu. Dan semangat. Oke, terima kasih. Ternyata kalian juga sudah paham hak dan kewajiban anak di rumah maupun di sekolah dari penjelasan video yang saya tampilkan. Nah, selanjutnya kita beralih ke video yang lain tentang kalian kelas berapa ini? 7. Ini sekarang saya akan menjelaskan dari video yang saya tampilkan ini tentang sekolah baru semangat baru. Kelas 7 biasanya masih malu-malu, masih suka grogi, takut-takut kalau mau berteman, apalagi kalau mau bicara sama teman yang di sana, yang di sini masih suka malu-malu, apalagi kalau bicara sama guru juga masih malu-malu. Ya apa enggak? Iya. Soalnya teman-temannya sudah bermacam-macam, ada yang rumahnya jauh di sana, ada yang dekat, ada yang dulu biasanya satu kelas sama A, sekarang SMP-nya beda. Iya apa enggak? Iya. Sekarang saya mau menampilkan video tentang sekolah baru. Jadi kalau sekolah baru harus semangatnya baru. Tidak perlu berkecil hati karena temannya nggak satu sekolah, nggak satu kelas, terus sekolahnya jauh, nggak perlu berkecil hati. Nah ini saya tampilkan, lalu kita bahas sama-sama satu persatu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas materi yang kedua untuk kelas 7, materi bimbingan konseling semester 1. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang sekolah baru dan pastinya dengan semangat yang baru.
sekolah baru dengan semangat, tentunya hari-hari kita di sekolah pun akan bersemangat dan lebih bersemangat untuk belajar dan meraih prestasi. Kesiapan mental juga dibutuhkan oleh setiap siswa dalam menghadapi penyesuaian dengan sekolah dan lingkungan yang baru. Baiklah, mari kita lihat bagaimana penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru. Setiap memasuki lingkungan yang baru, kita pasti akan merasa asing karena belum mengenalnya, sering merasa bingung, malu, takut, serta ragu-ragu. Banyak ditemukan hal-hal baru yang tidak ditemukan pada waktu sekolah di sekolah dasar atau SD. Ada peribahasa yang mengatakan, kalau tak kenal, maka tak sayang. Ini berarti kita harus mengenal lingkungan yang baru supaya dapat menyayanginya atau merasa senang. Kalau kita sayang dan merasa senang, maka kita akan betah tinggal di dalam sekolah yang baru. Sehingga kita dapat bermain dengan gembira, belajar dengan teman, dan dapat meraih prestasi yang baik. Untuk itu, kita harus mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah yang baru kita masuki. Bagaimana caranya? Ada 5 hal yang harus kita kenal dan harus kita pahami di lingkungan sekolah yang baru. Di antaranya adalah: pertama, mengenal mata pelajaran yang ada di sekolah yang baru. Di antaranya adalah untuk mata pelajaran wajib terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, selanjutnya bahasa Indonesia, kemudian matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta pertanian. Kemudian, Oke, dari sini ada mata pelajaran yang nggak ada? Semua ada? Ada. Semua ada selama 1 minggu kalian menerima pelajaran ini. Ada pendidikan agama, UKM, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, seni budaya atau prakarya, lalu olahraga. Ada tambahan nggak? Oh, informatika, ya betul. Terus apa lagi tambahannya? Itu, oke. Jadi mengenal mata pelajaran yang ada di sekolah itu penting agar kita bisa menyusun pembelajaran selama seminggu, untuk mempersiapkan materi-materi yang harus disiapkan selama seminggu. Jadi kita bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Oke. dan untuk mata pelajaran dan yang tidak wajib atau ciri khas dari sekolah masing-masing itu menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, mengenal guru-guru dan karyawan yang ada di lingkungan sekolah. Yaitu yang pertama, mengenal kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kemudian yang kedua, mengenal guru mata pelajaran. Jadi kita harus mengetahui siapa guru mata pelajaran masing-masing. Kemudian yang ketiga, mengenal guru BK. Selain guru mata pelajaran, ada juga guru khusus yang membimbing siswa apabila menemukan kesulitan atau problem dalam belajar, bergaul, dan juga membantu siswa dalam mengembangkan bakat minat yang dimilikinya. Guru tersebut adalah guru BK atau konselor sekolah. Di setiap kelas terdapat guru yang bertanggung jawab mengurus dan mengawasi kelasnya, juga berfungsi sebagai pengganti orang tua di sekolah yang disebut dengan nama wali kelas. Jadi selain guru BK ada guru khusus yaitu wali kelasnya. Kemudian yang selanjutnya karyawan administratif atau tata usaha. Oke, tadi mengenal guru dan karyawan di sekolah. Ada yang belum tahu nama-nama guru di sini? Ada yang masih suka tukar-tukar, ini guru ini pelajarannya, ternyata pelajaran ini. Ada yang belum tahu, ada yang masih suka lupa-lupa, ada yang susah membedakan satu guru dengan satu guru yang lain. Berarti sudah kenal semua ya dengan wali kelas. Wali kelasnya siapa? Anika.
Terus ada juga oleh kelas 7A Bu Guru siapa? Monica. Ya, kalau kelas 7B Kiki, kalau oleh kelas 7C semua kenal kan, jadi alhamdulillah. Terus mata pelajaran informatika gurunya siapa? Eki. Kalau agama? Yani. Kalau kepala sekolahnya? Burhan. Kalau guru BK-nya? Sri. Ya, ada 2. Satu lagi siapa? Bu Indah. Tuh, berarti ada yang belum tahu kan? Nah, itu. Jadi pentingnya kita mengenal dengan seluruh karyawan, guru dan kepala sekolah itu untuk apa? Saat kita ketemu di jalan, Bu Guru, kamu kelas 7 ini ya? Terus kan saling mengenal. Nah, apalagi kalau dilihat gurunya lagi muridnya suka membantu orang tuanya, misalnya dia, ini si Ilma lagi bantu ibunya bawa belanjaan, oh bagus ternyata Ilma ya, oh ini dia Andini lagi bantu mamanya lagi pilih-pilih sayur. Nah, itu jadi saling menyapanya di luar enak, saling kenal, ya apa enggak? Iya. Kalau ketemu teman di luar juga saling nyapa kan? Ya, jadi kalau ketemu sama guru juga harus saling menyapa biar terjalin silaturahmi yang baik. Oke. Ya, agar kita semangat untuk memasuki sekolah yang ada beberapa tips agar kita semangat memasuki sekolah yang baru. Yang pertama, biasakan tidur lebih awal agar kita bisa bangun lebih pagi. Kemudian yang kedua, siapkan perlengkapan belajar. Yang ketiga, buat jadwal atau mengatur waktu dan kegiatan. Kemudian yang keempat, menata tempat belajar. Yang kelima, fokus pada impian dan target. Yang keenam, selalu berpikir positif. Dan yang ketujuh, buatkan pertemanan baru. Yang artinya kita harus membangun pertemanan yang baru dengan teman yang baru di sekolah yang baru. Kemudian yang kedelapan, jadilah diri sendiri dan selalu percaya diri. Yang kesembilan, jangan bolos sekolah. Kita sudah mencoba sekali bolos sekolah, itu akan menjadi kebiasaan bolos sekolah. Kemudian yang ke-10, terlibat dalam kegiatan sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ke-11, tumbuhkan rasa bangga dengan sekolah kita. Yang ke-12, mengenal semua fasilitas sekolah yang ada di sekolah kita. Kemudian yang ke-13, menghindari hal-hal yang membuat kita tidak semangat belajar. Nah, kemudian lagi. Oke. Apa saja tadi tips agar semangat di sekolah, Bang? Tidur lebih awal. Lalu selalu percaya diri. Terus siapkan perlengkapan belajar. Lalu buat jadwal kegiatan. Lalu ya, terus tidak bolos. Terus terlihat dalam kegiatan sekolah. Mengenal semua fasilitas sekolah. ya, Bukan rasa bangga dengan sekolah. ya. Terus lagi Percaya diri. percaya diri. Ada lagi tambahan? TikTokan dulu. Joget TikTok dulu ya. Berdoa dulu ya. Terus makan dulu ya. Biasanya kalian sarapan nggak kalau mau sekolah? Atau sarapan di kantin? Terus biasanya selain itu yang bikin semangat kalau berangkat itu yang punya gebetan. Siapa punya gebetan? Yang senyum-senyum biasanya tuh ada itu. Biasanya dicek dulu mau berangkatnya jam berapa, dijemput apa tidak. Biasanya begitu. Ya apa enggak? Pernah lihat kayak gitu enggak? Semoga yang udah punya gebetan baik-baik, yang belum punya gebetan ya nanti belajar dulu ya. Oke. Jadi ngantuk ya, capek? Berdiri dulu yuk, kita relax dulu. Berdiri dulu. Ayo.
depannya. Ini punggung semuanya, kebalikannya. Ayo, sebelah-sebelahan. Ini punggung depannya. Bertiga dong. Yang mukanya bertiga. Pinggir-pinggir. Ini dulu. Kebalikannya, ayo, kebalikannya. Jangan kencang-kencang, pelan-pelan. Oke, sudah? Oke, fresh? Kembali. Selanjutnya, saya akan membagikan lembar tugas untuk kalian diskusikan bersama juga bisa. Nanti kita akan bahas bersama seperti materi sebelumnya. Ya, saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dan isi lembar yang saya kasih. Baru seperti tadi perwakilan satu orang setiap kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi. Oke. Materi yang ini nanti saya minta kalian diskusikan dulu. Kalau ada pertanyaan, ada hal yang tidak dimengerti, bisa langsung tanya ke saya. Jangan ragu, jangan sungkan. Feel free. Ya, isi aja. Ini tadi kurang. Yang penting tadi di pameran tadi di apa dicatat kalau saya tanyakan ya, oke? Ada yang belum dapat? Dapat semua nak? Oke. Kalau ada yang kurang paham, langsung bertanya ya. Kerjakan sesuai apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan. Tidak ada jawaban yang salah. Kerjakan sesuai petunjuk yang ada di lembar yang saya kasih. Oke? Mau minum boleh. Ya harus ya.
nanti kita bahas sama-sama ya. 1 menit lagi, cepat dikerjakan. Oke, setelah ya dari lembar yang saya bagikan itu ada pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan berdoa. Coba yang kelompok 1, berdoa itu apa sih? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Berdoa adalah kewajiban bagi semua umat beragama. Oke, dari kelompok 2 apa? Berdoa itu apa? Segala pemberi petunjuk jalan. Good job, jawaban yang bagus. Kelompok 3, pembukaan sebelum melakukan kegiatan. Oke, semuanya bisa diterima jawabannya. Lalu yang kedua, cara berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaanmu masing-masing. Agama kita apa? Islam. Kalau agama Islam berdoanya caranya bagaimana? Kelompok 2, sholat tahajud bisa, lalu zikir bisa, terus sadat ya, betul. Terus yang kelompok 3, sholat, berzikir, terus puasa. Dan kelompok 1, ada jawaban nomor 2. Nomor 2, apa jawabannya? Iya, berpahala terus. Iya. Pertanyaan selanjutnya, nomor 3. Sudah rajin berdoa belum? Sudah rajin berdoa belum? Sudah, belum tentu, tidak tahu jawabannya macam-macam. Jadi pastikan selalu berdoa. Oke. Selanjutnya saya akan mengevaluasi sedikit tentang materi yang tadi. Tentang apa tadi materinya? Yang pertama, berdoa. Baru dikasih soal tentang berdoa dan lupa. Kalau berdoa itu tadi kita bersangkutan dengan sila. Bunyinya? Kenapa kita harus berdoa agar kegiatan kita lancar? Terus dalam sila pertama itu mewajibkan kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Apa aja tadi agamanya yang kalian sebut? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Makanya kalau kita sudah paham sila pertama mewajibkan kita untuk berdoa dan beragama, maka keseharian kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi siswi SMP bisa berjalan dengan baik. Lalu kalau kalian sudah paham semua, saya mengharapkan kalian paham secara keseluruhan, bisa mengadaptasikan materi yang saya sampaikan dengan kehidupan sehari-hari. Berdoa harus jangan lupa, kalau kemana-mana melakukan sesuatu jangan lupa berdoa. Apalagi lebih bagus lagi kalau kita izin sama orang tua, karena kita masih di bawah pengawasan orang tua. Lalu kalau kita punya hak dan kewajiban, diperhatikan hak kita belajar di sekolah apa, hak kita di rumah apa, perhatikan agar kalian tidak
kehilangan identitas kalian sebagai anak. Terus kewajibannya jangan lupa dikerjakan. Kewajiban belajar di sekolah, kewajiban kalian membantu orang tua di rumah, dan segala macam. Ya, diterapkan sehari-hari. Lalu untuk kalian kelas 7 yang masih bingung adaptasi di rumah, adaptasi di sekolah, yang masih bingung mau kenal sama itu takut, mau kenal sama bapak itu takut, mau sama pak guru takut. Nah, saya harap dengan materi ini kalian bisa lebih siap, lebih kuat, lebih semangat dalam beradaptasi di lingkungan baru, sehingga dalam belajar kalian bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Gitu. Ada pertanyaan? Ada paham sampai sini? Oke, sampai ketemu minggu depan kita akan membahas tentang cara-cara menyelesaikan masalah secara pribadi. Apabila ada masalah dengan teman atau ada apabila masalah dengan diri sendiri, macam-macam. Minggu depan kita ketemu dan bahas itu. Oke, saya salam terima kasih kalian sudah mendengarkan dan mengikuti pelajaran saya dengan baik. Saya akhiri hari ini dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, semua sudah dikumpulkan? Oh belum, saya kumpulkan ya. Saya ambil dulu ya. Setelah ini kalian bisa pulang kembali ke rumah masing-masing. Jangan lupa berdoa, lalu siapkan pelajaran untuk esok hari dengan baik sehingga bisa mengikuti pelajaran besoknya